Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan moto gereja kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dan sesama, itulah caranya. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat pujian kita untuk Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku sembah, Bapa mulia, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidup ku mau menyembah-Mu. Kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur. Kembali kami menaikkan terima kasih kami untuk Tuhan. Di mana pada pagi hari ini Tuhan, dalam keadaan apapun kami Tuhan boleh hantarkan kami kembali untuk kami boleh beribadah kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh memfokuskan hati dan pikiran kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Agar ibadah kami ini Tuhan Yesus boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Engkau juga berkati Tuhan untuk firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mengurapinya, Tuhan Engkau yang memampukannya. Agar firman-Mu Tuhan boleh kami terima. Firman-Mu boleh kembali menguatkan setiap hati kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, untuk kami dapat menerima semua perintah Tuhan, keinginan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah puji-pujian kami ini Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita semua bangkit berdiri. Mari kita ucapkan dan kita nyanyikan, Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, untuk Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita mengaku pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kita boleh kembali duduk di tempat masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita angkat pujian kita dengan kerendahan hati kita. Sentuh hatiku.
segala yang telah terjadi tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hati Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa. Ya benar Tuhan bahwa kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami, di mana kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan di sepanjang hidup kami selama 1 minggu ini.
Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh dapat mengasihi karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Dengan kasih-Mu yang besar Engkau telah berkorban, memberikan hidup bagi kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami mau kembali bersama-sama bersyukur untuk kami boleh datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan kami boleh mengerti dengan pertolongan daripada Roh Kudus untuk mengajari kami memahami akan setiap isi hati dan kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini bahkan yang ada di rumah. Biarlah kami membuka hati, pikiran kami dan telinga kami untuk benar-benar memahami, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami boleh semakin menyerupai Kristus, memiliki karakter di dalam Engkau Tuhan, dan memiliki kasih-Mu yang besar untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi. Biarlah pertolongan daripada Roh Kudus mengurapi bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai ke-32. Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai 32, saya akan membacakan bagi kita semuanya. Manusia baru, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berbahagialah kita yang mendengar, membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah hidup di dalam kesucian. Hidup di dalam kesucian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa keselamatan adalah hidup yang baru yang diberikan Tuhan kepada kita. Orang Kristen memalingkan dirinya dari dosa-dosa dahulu dan berusaha untuk menjadi
seperti Kristus dalam segala sesuatu. Oleh karena itu melalui bagian firman Tuhan ini, Tuhan mau mengajak kita, menunjukkan bahwa tanpa kesucian kita tidak akan pernah melihat Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah setiap orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kekristenan yang sungguh itu adalah mencerminkan Kristus di dalam segala sesuatu dari hari ke hari. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada sekelompok gereja ya, ada sekelompok gereja yang dikenal dengan sebutan gereja-gereja kesucian. Nah, gereja-gereja kesucian ini mereka harus berusaha untuk hidup sesuai dengan nama itu. Nah, kita tahu bahwa Alkitab itu penuh dengan nasihat dan peringatan untuk hidup dalam kekudusan atau kesucian. Walaupun ada banyak orang yang mempunyai pendapat yang salah tentang kekudusan. Bahaya besar bagi gereja-gereja kesucian ini adalah mereka itu hanya mementingkan kesucian, kekudusan dari segi lahiriah. Ya, segi lahiriah adalah hal-hal yang nampak dalam diri mereka seperti cara berpakaian, mode, ya, dan yang lain-lain. Nah, mereka hanya mementingkan hal-hal lahiriah untuk hidup yang suci. Memang benar orang yang suci tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan tertentu yang ada di sekitar kita. Baik cara berpakaian, berdandan, bahkan bentuk-bentuk rekreasi yang disalahartikan atau disalahgunakan. Namun ini saja tidaklah membuat kita suci, ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kesucian atau kekudusan itu sebenarnya adalah dimulai dari hati kita yang adalah keadaan hidup batin kita. Hati yang dibersihkan, dimurnikan oleh Roh Kudus akan mengakibatkan gugurnya dosa-dosa lahiriah kita. Kekudusan yang murni itu menarik setiap orang kepada Kristus, bukan hanya kepada diri kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kekudusan atau kesucian itu adalah suatu tujuan yang sukar untuk kita capai. Tetapi itu tidak boleh menghalangi kita untuk berusaha dengan teguh menuju kekudusan. Mungkin kita akan banyak mengalami kegagalan. Mungkin kita akan banyak mengalami rintangan, tetapi kita punya Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk maju terus sekalipun kita banyak mengalami rintangan untuk hidup di dalam kekudusan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai ke-32, kita akan menemukan 5 bukti hidup di dalam kesucian. 5 bukti hidup dalam kesucian. Mari kita melihat bukti yang pertama. Bukti yang pertama itu adalah kita mengalami kehidupan yang baru. Kita bisa melihat pada ayat 22 sampai 24. Saya bacakan 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mau melukiskan kehidupan yang suci itu seperti seorang yang melukiskan kehidupan manusia lama itu dilukiskan seperti seseorang yang memakai pakaian yang compang-camping atau pakaian yang kotor, pakaian yang sudah rusak, pakaian yang sudah tidak layak lagi dipakai. Itulah yang digambarkan sebagai manusia lama. Nah, pakaian yang compang-camping dan pakaian yang sudah lama ini tidak mungkin lagi untuk ditambal atau dijahit. Karena ketika dijahit dia akan koyak. Ya, jadi seperti kain yang sudah kusam, kain yang sudah rapuh. Ketika kita punya baju atau pakaian yang sudah rapuh, ketika kita jahit dia akan koyak kembali. Kita jahit akan koyak kembali. Nah, di sini Tuhan mengatakan bahwa itulah gambaran manusia lama. Manusia lama itu ada seperti pakaian yang
tidak layak dipakai lagi. Walaupun dibersihkan, tetap ia akan kotor. Sehingga ketika Kristus masuk ke dalam hati kita, maka manusia lama itu dengan pakaian yang tidak layak, yang compang-camping itu akan ditanggalkan atau dibuang sama sekali, tidak akan pernah dipakai kembali. Sehingga Tuhan mengenakan manusia yang baru. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gambaran manusia lama itu kita bisa melihat pada ayat yang ke-22 tadi. Sebutan manusia lama ini gambarannya adalah manusia yang sudah rusak, ya. Manusia yang sudah rusak, penuh dengan nafsu dikatakan, menyesatkan. Ia sama sekali tidak layak untuk masuk ke dalam surga dan tinggal di hadapan Allah. Ia tidak dapat diperbaharui, bahkan dijadikan lebih menarik. Manusia lama itu berasal dari iblis atau dari si jahat. Dan manusia lama itu memiliki watak orang yang tidak mau bertobat. Akan bertambah merosot akhlak dan moralnya. Nah, manusia lama itu selalu dikuasai dengan keinginan-keinginan tabiat yang menyesatkan. Sebab, mengapa? Karena menjanjikan kebahagiaan, kebebasan, padahal kesedihan dan kesakitan. Sebagai contoh seperti narkoba, ya. Narkoba itu menjanjikan, ya, orang-orang yang stres gitu ya, bisa lupa, bisa melupakan sementara. Tetapi mengakibatkan apa? Penyakit yang dialami oleh orang yang sering kali mengkonsumsi narkoba atau sabu-sabu atau yang lain. Minuman juga seperti itu. Ketika hadapi masalah stres, depresi, dia minum minuman. Mungkin sementara dia bisa melupakan masalahnya. Tetapi itu mengakibatkan penyakit di dalamnya. Nah, inilah manusia lama. Ketika kita melakukan hal seperti itu, tidak akan membuat kehidupan kita semakin baik. Tidak membuat tubuh kita semakin sehat. Tetapi akan mengakibatkan kesedihan dan kesakitan. Dosa telah memutarbalikkan hal-hal yang baik. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah gambaran manusia lama. Oleh karena itu, pada ayat 23 kita membaca bahwa kita harus diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Saya akan bacakan ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, kita harus diperbaharui dalam roh dan pikiran kita. Kita tahu bahwa hati sanubari kita itu harus diperbarui. Setelah itu dengan sendirinya akan terjadi perubahan dalam keadaan lahiriah. Keadaan lahiriah itu akan yang nampak dari luar kehidupan kita melalui sikap kita, kata-kata kita, perilaku kita itu akan berubah dengan sendirinya ketika hati kita sudah diperbaharui. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang memperbarui hati, akal, pikiran, perasaan kita. Nah, Paulus mengatakan bahwa orang Kristen itu memiliki pikiran Kristus. Yang dimana pikiran Kristus adalah pikiran yang murni, kudus, bebas dari kecemaran dan menghormati Allah. Oleh karena itu pertobatan adalah suatu mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena pikiran yang berdosa itu telah diganti dengan pikiran yang baru. Pikiran yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hati dan pikiran itu memiliki hubungan yang sangat erat. Tidak bisa dipisahkan. Apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang kita pikirkan. Ketika pikiran kita, ketika hati kita jahat, maka akan mempengaruhi pikiran kita menjadi jahat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu pikiran itu adalah suatu pusat kecerdasan, sedangkan hati adalah pusat cinta kasih sayang. Oleh karena itu ketika kita mau berkenan kepada Tuhan, mari kita serahkan hati dan pikiran kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang
bagian yang ketiga. Kita melihat ayat 24, gambaran manusia baru, ya. Dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia baru itu diciptakan menurut kehendak Allah. Artinya apa? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena kita ingat bagaimana awal Tuhan menciptakan manusia. Bahwa manusia itu diciptakan sangat baik, kata Tuhan. Sangat baik, amat baik. Artinya kita tidak ada satu celah apapun. Penciptaan Tuhan itu terhadap kita manusia sangat sempurna, sangat kudus. Sehingga kita diciptakan dalam kekudusan yang sejati. Nah, kebenaran yang merupakan ciri manusia baru itu adalah apa? Manusia baru itu adalah manusia yang sudah dipenuhi oleh ketulusan. Hidupnya dipenuhi dengan kejujuran dan keadilan dalam segala urusan. Dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita mengutamakan penghormatan kepada Allah melalui kelakuan kita, kehidupan kita yang mulia. Refleksi bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup yang suci itu harus nampak dari setiap kehidupan kita setiap hari. Kenapa? Karena kita adalah surat yang hidup. Surat Kristus yang hidup yang dapat dibaca oleh semua orang. Dunia hanya dapat melihat iman kita apabila mereka melihat perbuatan kita. Terang kita harus bersinar terus di depan orang, sehingga mereka dapat melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Jadi kita ini orang Kristen itu seperti ikan di dalam akuarium, ya Bapak Ibu. Kalau di dalam akuarium ikan itu bergerak kemana selalu dilihat, ya. Dia lagi ngapain ikannya selalu dilihat sekeliling, dari atas, dari samping, kiri, kanan, depan, belakang, itu semua nampak, ya. Jadi kita ini seperti ikan yang selalu dipandang orang. Nah, oleh karena itu Tuhan mengatakan kita ini adalah surat Kristus. Ketika kita melakukan perbuatan baik, kita telah memuliakan Bapa di surga. Jadi untuk menjadi orang Kristen itu tidak mudah Bapak Ibu. Karena kita harus menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang belum percaya. Tapi inilah yang harus kita lakukan. Nah, itulah yang menjadi refleksi bagi kita. Kemudian bukti yang kedua, hidup dalam kesucian itu adalah ayat ke-25 sampai 28, yaitu melawan iblis. Saya akan baca ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, ketika kita telah diselamatkan oleh Tuhan, itu bukan berarti peperangan kita itu berakhir, tetapi peperangan kita itu baru dimulai Bapak Ibu. Setelah kita bertobat, kita harus melawan pengaruh iblis, bahkan memerangi segala serbuan dosa. Sebagai contoh, ketika kita tergoda untuk kembali kepada dosa lama kita, mungkin itu dosa berbohong. Mungkin sebelum kita bertobat kita sering berbohong. Tapi setelah kita percaya kepada Kristus, kita sudah bertobat, seringkali kita tergoda untuk kembali melakukan kebohongan itu. Nah, inilah yang menjadi perperangan bagi kita. Dan kita harus memberantas segala pikiran-pikiran yang jahat itu dengan bagaimana? Dengan kita selalu rajin untuk berdoa, merenungkan firman, setia beribadah dan bersaksi. Dan itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena dengan demikian kita harus waspada terhadap kelemahan dalam pikiran kita yang dapat digunakan iblis untuk mempengaruhi kita, supaya kita kembali kepada dosa lama kita, supaya kita kembali kepada manusia lama kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di Efesus 20 pasal 4 ayat 25, bahwa cara melawan iblis itu pertama adalah buang dusta. Kita tahu bahwa iblis itu adalah bapa segala dusta. Dustanya telah menyesatkan ya Adam dan Hawa serta membawa dosa masuk ke dalam dunia.
Kita bisa melihat pada Kejadian pasal yang kedua. Roh dusta atau roh penipu itu telah merembes hampir ke setiap bagian masyarakat dewasa ini. Ya, kita pernah mendengar berita yang masih hangat-hangatnya. Bagaimana ada beberapa kelompok orang ya di bandara, mereka memalsukan swab antigen ya, yang sudah tidak yang istilahnya sudah terpakai. Mereka sterilkan hanya dengan alkohol. Terus mereka pakai, mereka perjualbelikan dengan harga yang sangat mahal. Ya, kita yang sudah mau berangkat ya, pasti nggak akan mikir ini palsu atau tidak. Yang penting saya di swab, hasilnya positif, hasilnya negatif. Sudah itu saya bisa berangkat terbang ya. Nah, itu sudah ketahuan bagaimana sekarang ini masyarakat hanya telah dikuasai oleh roh dusta itu untuk suatu keuntungan bagi mereka. Mereka tidak lagi memikirkan orang lain. Gimana tidak kalau COVID-19 ini semakin bertambah, kalau masyarakat kita seperti ini, seperti itu. Atau vaksin yang diperjualbelikan dan dilakukan oleh dinas kesehatan sendiri. Orang di dalam itu yang melakukan. Semua diperjualbelikan dengan dusta mereka, dengan penipuan mereka. Nah, inilah dunia keadaan saat ini. Jadi sangat memprihatinkan ya Bapak Ibu. Kita mau memberantas COVID tetapi orang yang di sana bermain, menipu kita. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah yang terjadi. Dan inilah yang Tuhan katakan, buanglah dusta itu. Buanglah kebohongan itu. Karena itu akan membuat menjadi sengsara. Tentu saja kita sebagai orang Kristen harus sedapat-dapatnya berkata yang benar. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya, kemudian yang kedua, selain dusta yang harus kita buang, apa lagi? Kita lihat pada ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Yang kedua adalah buanglah kemarahan. Alangkah banyaknya dosa yang dimulai dengan kemarahan. Sebagai orang percaya, sebaiknya jangan bertindak sewaktu kita marah. Kenapa? Karena pertimbangan kita itu akan menjadi kurang baik. Karena kemarahan itu membuat pikiran kita menjadi kalut, sehingga sukar untuk berpikir dengan tenang. Jadi ketika kita marah, triknya itu kita harus menenangkan pikiran kita, menenangkan diri kita, ambil waktu untuk mengasingkan diri ya. Tenangkan diri, baru kita mengambil suatu keputusan. Jadi ketika kita marah, jangan kita mengambil keputusan. Karena keputusan yang akan kita buat itu adalah salah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal yang wajar ketika kita terkadang marah. Tetapi Paulus mengingatkan kita bahwa terhadap kemarahan itu, janganlah kemarahan yang meluap-luap. Kemarahan yang tidak terkendalikan. Jiwa kemarahan yang garang. Kita tidak boleh marah juga pada waktu yang lama. Jangan kita terus dalam keadaan marah ketika matahari terbenam. Mungkin pada waktu bangun pagi kita sudah marah gitu ya. Sudah emosi mungkin dengan suatu kondisi keadaan yang tidak kita maui gitu ya. Nah, ketika dari pagi, siang, sore kita marah. Tetapi ketika matahari sebelum terbenam, Tuhan katakan harus padamkan amarahmu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah padam amarah, kita mau menyelesaikan amarah kita, maka malam harinya kita bisa tidur tenang. Saya ngerasakan Bapak Ibu ya, saya pernah marah gitu ya. Ya, manusia yang pernah marah ya, walaupun sesabarnya orang tetap marah. Nah, kalau saya marah satu harian sampai malam hari saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Terus terang aja pikiran kacau gitu ya, hati perasaan tidak tenang, pikirannya berpikir terus yang jahat-jahat, sehingga akhirnya saya kurang tidur. Jam 3 jam 4 baru bisa tidur ya. Tapi pagi badan nggak sehat lagi, udah kepala pusing, darah tinggi naik seperti itu kan, badan menjadi lemas. Memang betul yang dikatakan firman Tuhan ini, kemarahan itu tidak membuat kita menjadi tenang pada waktu
istirahat atau tidur akan mengakibatkan tubuh kita juga menjadi sakit. Jadi kemarahan itu bukan hanya menyakiti jiwa kita, tetapi menyakiti tubuh kita. Sehingga Tuhan katakan buanglah amarah itu. Nah, kita boleh marah, tapi marah karena dosa, ya. Seperti Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus marah kepada orang-orang yang menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun. Kita marah terhadap dosa. Ketika kita melihat ketidakadilan, ketika kita melihat orang berbuat dosa, kita harus marah. Artinya marah bukan berarti kita mau mempermalukan orang tersebut, tetapi menegur dia dengan kasih dari Tuhan supaya dia bertobat. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian melawan iblis yang ketiga yaitu jangan mencuri. Kita lihat ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang Kristen itu adalah orang yang suka memberi, bukannya yang mencuri, ya. Apa yang dimilikinya itu adalah diperolehnya dengan kerja keras. Nah, pada zaman ini banyak cara orang mencuri, ya, yang tidak secara langsung bisa dilihat. Contohnya, memalsukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan atau korupsi, ya, seperti itu. Hanya dia dan Tuhan yang tahu, tapi lama-lama ketahuan juga, ya kan. Nah, terkadang betapa sering kita mendengar orang-orang yang membenarkan kesalahan mereka dengan berkata, si Anu dapat melakukan hal itu, mengapa saya tidak boleh? Terkadang karena banyaknya orang korupsi, jadi korupsi itu sesuatu yang dibenarkan. Padahal itu adalah dosa mencuri. Bagaimana coba kalau kita diperhadapkan dengan keadaan seperti itu? Ketika kita bekerja di kantor, rata-rata itu korupsi. Jadi korupsi itu dibenarkan, sesuatu yang benar. Tapi kita tahu bahwa ini dosa. Mau tidak mau, kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita akan terikut. Seperti bangsa kita. Korupsi itu sesuatu yang benar lama-lama, ya kan? Tidak ada orang yang takut lagi. Tidak ada lagi orang yang malu untuk korupsi. Karena sudah menjadi budaya bangsa kita. Makanya tidak heran kalau korupsi di tengah bangsa kita itu tidak bisa diberantas. Ya kan? Tapi Tuhan mengingatkan kita pada saat ini. Kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, untuk tidak melakukan korupsi atau pencurian itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, refleksi bagi kita. Hal yang harus kita ingat adalah perkara yang salah itu tetap salah. Korupsi itu adalah dosa, salah. Kita tidak peduli siapa yang melakukannya. Tapi kita harus berpegang pada Alkitab, pedoman orang Kristen, bukan perilaku orang lain. Nah, itu yang harus kita ingat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang diajarkan Tuhan. Kemudian bukti hidup dalam kesucian itu kita bisa lihat ayat 29 sampai 30. Saya akan baca ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Orang Kristen adalah perkataan kotor itu mencakup jenis pembicaraan yang tidak sehat, yang tidak baik, bahasa yang tidak sopan atau kata yang tidak senonoh, percakapan yang konyol dan tak berguna. Nah, ini merupakan ciri khas dunia saat ini. Tujuan orang Kristen berbicara bukanlah hanya sekedar bercakap-cakap untuk memberi kesan bahwa ia sangat berpengetahuan luas. Akan tetapi tujuannya adalah membangun, ya, menolong, mendatangkan faedah dan menggembirakan hati orang lain. Bagi orang Kristen, janganlah bergaul dengan orang-orang yang perkataannya merusak akhlak dan moral kita. Seperti kata-kata menghujat Allah atau senda gurau, perkataan yang cabul, kelakar yang konyol, nyanyian yang tolol, bahkan kata-kata yang cemar, gosip, memfitnah. Nah, inilah perkataan-perkataan yang harus kita buang dari bibir mulut kita.
Ya, seperti saya lihat ya, dari pergaulan para remaja, pemuda gitu, kadang-kadang mereka bercandaannya itu cakapnya kotor gitu ya, cakapnya kasar begitu. Mereka katanya mau katakan anjing, tapi mereka plesetkan kata-katanya. Ini saya tahu dari anak saya ya kan. Kata jir, apa tuh jir, saya bilang anjing. Oh ya ampun, kita nggak tahu itu jir itu rupanya anjing. Jadi kalau kamu ngomong sama orang, ya itu kan bahasa pergaulan. Oh ini bukan bahasa pergaulan, ini sudah termasuk perkataan yang kotor. Kamu tidak boleh seperti saya tegur anak saya sendiri, ya. Nah kita perlu juga itu membaca WA anak kita, ya. Kadang-kadang kata-kata kotor itu sudah diubah dengan kata-kata yang lain. Padahal itu kata-kata kotor. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena Tuhan itu buanglah perkataan kotor dari mulut kita. Nah mulut orang Kristen harus disucikan dan harus mengeluarkan kata-kata yang sehat. Kata-kata yang baik yang membangun orang lain. Seperti itu ya. Nah kemudian yang selanjutnya. Ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mendukakan Roh Kudus itu dengan cara bagaimana? Dengan cara ketika kita bermain-main dengan dosa kita. Kita sudah tahu itu dosa tapi kita terus melakukan. Kita sudah mendukakan Roh Kudus. Kemudian kita tidak menaruh hormat kepada Allah, ya. Terpikat oleh roh zaman dan melalaikan hidup kekristenan kita sebagai orang percaya. Nah, ini juga akan menghalangi pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Nah, kita tahu bahwa kita adalah bait, tubuh kita adalah bait apa? Bait Allah. Karena Roh Kudus itu berdiam di dalam hati kita. Maka orang yang hatinya didiami oleh Roh Kudus harus menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan. Kalau tidak, Roh Kudus itu akan terhalang bekerja dalam hidup kita, membentuk karakter kita. Cuman Roh Kudus tidak akan mampu, tidak akan bisa kalau kita terus melakukan dosa terus. Jangan heran kalau kita sulit untuk bertobat, sulit untuk berubah. Kenapa? Karena kita selalu melakukan dosa sehingga pekerjaan Roh Kudus itu terhalang karena dosa kita. Nah, itu yang diajarkan Tuhan. Kemudian bukti yang keempat, bahwa kita telah disucikan oleh Tuhan, kita lihat ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tabiat yang disucikan, ya. Tabiat yang diuraikan di sini adalah dimulai dari kepahitan yang mengakibatkan kegeraman, kemarahan, yang menimbulkan pertikaian dan menyebabkan fitnah dan kejahatan. Kepahitan itu dimulai dari pengalaman kehidupan kita. Dimulai ketika kita hidup bersama dengan orang tua atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika orang tua atau papa mama memarahi kita, kalau kita tidak mengampuni orang tua kita, maka akan timbul kepahitan itu. Kemudian ketika kita sudah besar, dewasa, dengan berkumpul dengan teman-teman, teman-teman mengerjai kita sakit hati, timbullah kepahitan itu lagi. Kemudian ketika kita bekerja dengan sesama kantor kita, mungkin di dalam gereja dengan sesama jemaat, kita simpan lagi kepahitan itu. Nah, kepahitan-kepahitan yang menumpuk dalam hati kita itu akan menimbulkan kejahatan. Contohnya, kepahitan akan menimbulkan kejahatan. Contohnya, orang melakukan pembunuhan itu dimulai dari kepahitan dengan seseorang. Dia dendam, dia menaruh dendam, sakit hati, dia tidak mengampuni, membunuhlah dia, kan? Setelah membunuh, dia masuk penjara, ya kan? Nah, jadi dari kepahitan ini jangan kita anggap sepele, karena itu akan menjadi dosa yang sangat besar, yang sangat berbahaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena itu di sini Tuhan mengajarkan pada kita harus memberikan apa? Pengampunan, melakukan kebaikan, ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
kepahitan dan kegeraman hati yang berdosa harus digantikan dengan sifat pengampunan daripada Roh Kudus. Orang Kristen tidak hanya memperlakukan orang yang baik itu dengan baik saja, tetapi dia harus memperlakukan orang yang tidak baik atau orang yang jahat itu harus diperlakukan dengan baik, ya. Artinya ketika kita diperlakukan orang yang dengan jahat, maka kita harus tetap berbuat baik, seperti itu ya. Nah, hati orang Kristen selalu berbuat kebaikan untuk melayani sesamanya yang butuh pertolongan. Kita lihat bahwa Allah kita adalah teladan kebaikan hati yang besar. Mengapa? Sebab kebaikan hatinya itu diberikan kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, kepada orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu, jika kita punya Roh Tuhan, Roh Kudus, maka kita akan berbuat baik tanpa mengharapkan suatu balasan. Perbuatan baik kita karena kasih kita kepada Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan kesedihan. Dunia ini penuh dengan pergumulan. Kehadiran kita hendaknya dapat menghibur orang lain dengan kata-kata yang menghibur. Dengan jamahan tangan kita yang ramah, mau menolong mereka. Oleh karena itu, selama masih dalam keadaan jasmani, tubuh jasmani kita akan selalu banyak terjadi banyak pelanggaran. Bahkan di antara orang-orang Kristen, oleh karena itu kita tidak boleh menaruh dendam ataupun sakit hati kita terhadap orang yang melukai hati kita. Melainkan apa? Harus cepat-cepat mengampuni. Sama seperti kita mengharapkan orang lain mengampuni kita. Seperti doa Bapa kami yang sering kita ucapkan ya, setiap hari Minggu. Dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan kebaikan, dengan pengampunan, itulah adalah satu cara bagi kita untuk kita membuang segala dosa-dosa kita, untuk kita menjadi manusia yang baru. Kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah hidup dalam kesucian itu dapat dibuktikan, dapat ditunjukkan dengan 5 cara, yaitu yang pertama, kita mengalami kehidupan yang baru. Kemudian yang kedua, kita melawan iblis. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membuang dusta, membuang kemarahan, dan tidak mencuri lagi. Kemudian yang ketiga, bukti ketiga adalah perkataan kita telah disucikan oleh Roh Kudus. Bahkan tabiat kita juga telah disucikan. Dan yang kelima, buktinya bahwa kita sebagai orang percaya akan selalu melakukan kebaikan dan pengampunan bagi setiap orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sadar bahwa seringkali kami orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, seringkali kami jatuh dan gagal untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan, untuk menjadi manusia yang baru. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa-dosa kami ya Tuhan, yang telah kami dengarkan hari ini. Biarlah kami dengan kesadaran kami, dengan komitmen kami, untuk kami tinggalkan, menanggalkan manusia alami dengan segala kebinasaannya dan semuanya Tuhan. Biarlah kami yang telah menjadi manusia baru, kami dapat hidup dengan tekun, selalu berdoa, bersatu, bahkan beribadah dan bersaksi, karena itulah satu cara kami untuk kami boleh terus hidup menjadi manusia yang baru. Berkati jemaat-Mu Tuhan, GMI Kana ini, biarlah Engkau yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk hidup di dalam kesucian, kekudusan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kembali kita mengangkat pujian kita dengan sayapmu. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku,
Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita membuka kedua tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan mengutus kita pada hari ini untuk engkau menjadi manusia yang telah diperbaharui oleh Tuhan, baik hati, pikiran, perasaan, dan hidupmu. Oleh karena itu, hiduplah engkau di dalam kekudusan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin menguatkan engkau. Di dalam engkau hidup, di dalam kekudusan, di dalam Tuhan. Tuhan memberi berkat-Nya kepada kita di tempat ini. Kiranya kasih Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita pada hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Amin. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Ada warta. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita tetap dukung gereja kita. Satu dalam 1 tahun 1 orang murid Kristus yang sudah dimuridkan, memberikan paling sedikit 1 orang bagi Kristus. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap kita ikut persekutuan doa via Zoom. Mengapa kita harus berdoa Bapak Ibu? Karena kita tahu bahwa Allah sanggup melakukan yang lebih besar daripada apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Dan doa orang benar, jika diyakini, sangat besar kuasanya. Nah, khusus untuk minggu ini, Rabu jam 19.20, maka akan ada, saya undang seorang pembicara namanya Pak Rusdi Leman, dia dari Jakarta. Dia akan mengajarkan bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan melalui Alkitab. Nah, jadi nama program ini namanya DBS. Apa sih DBS? Untuk selanjutnya nanti kalau Bapak Ibu mau silakan ke persekutuan doa via Zoom. Nanti linknya akan saya berikan setiap hari Selasa, saya akan berikan. Ya. Dan Bapak Ibu tetap dukung visi gereja kita sambil kita sama-sama di rumah maupun di sini. Yuk kita mengucapkan moto Gemikana 1, 2, 3 ya. Gemikana, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dan sama itu caranya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa lagi. Amin.